nggak kuat sambil tidur, ya sudah cuman begini aja pakai isyarah ketap-ketip begitu. Kalau nggak kuat ketip-ketip, ya sudah disolatin aja. Nah, gitu kan. Lah ini kan ada namanya maksimal itu begitu. Kalau nggak kuat ya nggak apa-apa. Tapi jangan pura-pura nggak kuat, nggak boleh, itu bukan takwa. Tetapi kalau yang namanya larangan Allah, maka secara total harus kita tinggalkan. Kita ambil contoh. Khamr itu hukumnya haram. Contoh, jenengan kepingin gitu. Nggak apa-apa, satu tetes saya tombok kepingin. Haram, nggak boleh. Tapi kita kadang salah memahami. Kadang sesuatu yang haram itu kita lakukan dengan biasa saja. Saya ambil contoh. Apa sih bedanya haram satu dengan haram yang lain? Sama. Kita ambil contoh. Haram, Rasulullah mengatakan, innal ghibah wan namimah haram. Sungguhnya gosip dan adu domba itu haram. Berarti gosip itu haram. Apa sih bedanya gosip itu haram dengan minum bir itu haram? Apa bedanya haramnya? Sama. Kalau antum malam-malam saya ajak gitu. Nanti besok ke rumah saya. Ngapain, Gus? Ya udah, minum bir apalah begitu ya. Bir yang haram begitu ya. Kira-kira mau enggak? Enggak, Gus. Haram begitu kan? Tapi tatkala di majelis gini, kita ngomongin teman kita yang nggak bisa hadir. Loh kok enak sekali itu ngosipin orang? Ustadz, saya ini nggak ngosip. Saya ini ngomong fakta. Justru fakta itu yang gosip. Kalau nggak fakta namanya fitnah. Iya nggak? Bedakan fitnah dengan gosip. Nah kalau gosip kenapa mau? Giliran khomer, sok-sokan nggak mau, babi nggak mau. Tapi itu pada dasarnya sama-sama haram. Sehingga kalau takwa itu, maka pertama iman, yang kedua takwa. Kalau Anda sudah takwa menjalankan model begitu, aman. Baik. Kemudian apa sih indikasi orang-orang yang takwa? Ini yang pertama dulu ya. Indikasi orang-orang yang takwa. Kira-kira ada yang tahu indikasi orang yang bertakwa? Diterangkan di sini di dalam Al-Quran. Ini ayatnya saya buka dulu. Di suratul Baqarah. Rata-rata sudah pernah membaca kita. Muslim ya wis tahu hatam gitu. Apa? Yang pertama alif lam mim. Maknanya alif lam mim itu kata mufasir la ya'lamuhu illallah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa? Dzalikal kitabul la raiba fi. Kitab ini, Al-Qur'an ini mustahil ada keraguan di dalamnya. Ini kalau kitab-kitab yang lain itu biasanya ngomongnya begini. Tidak ada gading yang retak. Itu produksi manusia. Tapi kalau produksi Allah, mustahil di situ ada keraguan di dalamnya. Berarti tegas, ini mesti betul. Tapi kadang kita itu dalam membaca Al-Quran ada kita jumpai. Jangan kalau membaca Al-Quran itu usahakan sama artinya. Nggak apa-apa hatamnya lama, diusahakan dibaca. Nggak apa-apa pakai terjemah saja. Kalau nggak paham nanti didiskusikan, kan begitu. Dibaca begitu. Kadang kita begini, menjumpai ayat itu seolah-olah nggak relevan untuk dijalankan di era modern ini. Ada begitu. Ada ayat itu yang bertolak belakang dengan ayat satu dengan ayat yang lain. Kita ambil contoh. Wa matti'uhunna bil ma'ruf. Maka nikahlah kontrak kalian dengan cara yang ma'ruf. Itu ayatnya yang pertama. Boleh dong kita nikah kontrak. Kira-kira nikah kontrak boleh nggak? Ini Quran loh yang berintah ini ya. Gimana ini? Nggak percaya Quran dong berarti. Tapi ada yang lain kita nggak boleh nikah kontrak. Lah ini kita pilih yang mana? Ada ilmu namanya nasah dan mansuh. Sehingga Al-Quran itu memiliki karakteristik yang pertama syumul. Syumul itu global, mencakup segala hal. Jika Anda punya masalah, pasti di dalamnya ada solusi di dalam Al-Quran. Jika Anda belum menemukan, maka otak Anda lah yang belum bisa mengkaji Al-Quran secara maksimal. Kita balikkan begitu. Jangan bilang Al-Quran nggak lengkap nih, kita nggak bisa. Itu bukan. Otak kita nggak mampu. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran waqi'un li kulli zaman. Al-Quran itu available di setiap zaman. Zaman dulu, zaman sekarang, zaman istiqbal nanti juga tetap available. Oleh karena itu Al-Quran maka layak untuk solusi kapanpun, dimanapun kita berada. Maka Al-Quran kalau kita tidak bisa memaknai, maka jangan kita menyalahkan Al-Qurannya. Sebab memaknai Al-Quran itu tidak boleh seenak hati kita. Ada ilmu-ilmu yang harus kita fahami. Ada ilmu namanya nasah dan mansuh. Ada am dengan khos, ada asbabun nuzul, ada
ta'yin itu Mekah dengan Madinah. Banyak hal itu. Oleh karena itu jangan sampai kita memahami Al-Quran itu tanpa menggunakan pendapat ulama. Lah gimana antum kalau mempelajari Al-Quran? Saya itu pokoknya kalau namanya punya masalah, saya kembalikan dua hal, Al-Quran dan Sunnah. Nggak perlu pendapat ulama. Ini betul nggak kira-kira? Hah? Kurang tepat. Betul itu kurang tepat. Maksudnya gimana? Lah kalau antum mempelajari ayat ini bagaimana caranya? Oh ya sudah, saya Google Allah Subhanahu Wa Taala, kan nggak boleh. Ya gitu ya. Ya harus kita mengikuti pendapat ulama. Nanti kapan-kapan spesifik ulama apa yang kita pakai nanti kita bahas. Baik. Dikatakan di sini dalam Al-Qur'an selanjutnya apa? Hudan lil muttaqin. Al-Qur'an ini diperuntukkan untuk siapa? Yaitu hudan lil muttaqin. Ternyata Al-Qur'an itu dia fungsinya yang pertama hudan, sebagai petunjuk. Petunjuk bagi siapa? Orang yang bertakwa. Lah kalau Al-Quran ini tidak bisa menjadi petunjuk bagi kita, berarti kita nggak takwa. Ya enak saja itu. Berarti apa? Takwa itu akan ditunjukkan, berarti akan diarahkan hidup kita oleh Al-Quran. Contoh, kita itu kalau mau melakukan yang nggak benar, ada kayak apa ini, yang mengarahkan kita, itu nggak benar. Oh itu ngakali itu, oh jangan itu saudaramu. Itu feeling kita bagus itu, namanya khirasatul mukmin. Feeling orang mukmin itu bagus, diasah karena ketakwaan Anda tinggi. Jadi akan ditunjukkan oleh Allah jalan-jalan yang betul. Cuman yang kategori takwa itu apa sih? Kategori takwa dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa indikasi orang muttaqin? Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang yang mengimani hal-hal yang gaib. Gaib itu apa? Sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Saya tanya, jin itu wujud apa gaib? Gaib. Malaikat wujud atau gaib? Allah itu wujud atau gaib? Oh, ini apa? Akidah itu kan wujud kita mbako. Nah, itu kan sifat 20 itu ada kata-kata wujud. Allah kan wujud. Kok antum bilang kok? Ini gimana? Wujud. Pernah melihat? Hah? Sifatnya Allah kan. Berarti cuma sifat aja. Orangnya zatnya tidak wujud. Wujud dalam artian wujud tadi karena salah satu sifat Allah. Oh iya, berarti sifatnya aja begitu. Nah, jadi begini, kalau kita memaknai Allah itu wujud atau tidak, maknanya itu dulu ditanyakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu kan orangnya gagah, suka komplain kalau nggak benar. Wah, karakternya ya kayak Pak Nunung itu, nggak cocok, sikat begitu ya, gitu ya. Modelnya begini. Lah ini bagaimana? Komplain ke Allah. Ya Allah, bagaimanapun aku pengen ngelihat engkau. Jangan Musa. Pokoknya pengen ngelihat. Ya sudah, kamu datanglah ke Bukit Tursina. Itu bukan bukit itu, gunung. Saya pernah naik, capek juga itu, naik ke sana itu ya. Berarti gunung betul itu ya. Nah, di sana itu Gunung Tursina itu bagaimana? Ya sudah, Allah baru menampakkan bukan wujud aslinya, baru nurnya saja fasoiko. Maknanya gaib itu sesuatu yang Allah, kita itu mata kita tidak mampu melihatnya. Berarti Allah itu wujud tapi kita tidak mampu. Malaikat itu wujud tapi kita tidak mampu. Jin itu wujud tapi kita tidak mampu. Atau tidak dimampukan oleh Allah, tidak diizinkan oleh Allah. Itu namanya wujud tapi kita tidak bisa melihatnya. Berarti apa? Kita dalam mengimani, nanti ada karena ada lanjutannya jin ya, kita bahas. Jadi Allah itu wujud, malaikat itu wujud, jin itu wujud. Bagaimana cara mengimani kalau Allah itu wujud? Dengan cara kita imannya biqaunillah. Dengan apa? Ciptaan Allah. Ini ada pelajaran yang penting. Di Al-Quran itu, kalau yang dibahas itu, kenapa sih orang ateis itu tidak dibahas di dalam Al-Quran? Jadi kalau teliti, orang ateis itu tidak pernah dibahas di dalam Al-Quran. Kenapa kira-kira? Karena orang ateis itu dianggap sesuatu yang nggak masuk akal bagi Al-Quran, nggak penting. Karena bukan apple to apple. Orang ateis itu kan memaknai tidak ada Tuhan. Lah sekarang gini, bumi ini kan wujud. Orang bisa kita tempati. Ini Pak Faiz bisa bangun rumah, ini kan bumi wujud. Ya kan? Masa sesuatu yang wujud diciptakan oleh sesuatu yang tak wujud? Halo, masuk akal nggak? Adamuhu khuliqa wujuduhu.
yang tidak ada menciptakan yang ada. Kira-kira mustahil enggak? Mustahil. Ya kalau yang lain Nasrani, Yahudi itu masih dibahas karena apa? Ya masih nyambung lah walaupun salah. Contoh, siapa yang menciptakan bumi? Tuhan, versi mereka. Lah ini kan, ada yang menciptakan, hanya saja versi Al-Quran mereka salah. Ya malah dibahas. Ada Nasrani, ada Majusi. Kalau sudah ateis, kayak ini, ya kalau goblok jangan kebangetan lah, begitulah. Ya goblok ya pinter-pinter dikit lah. Lah kalau ateis itu mengatakan, mohon maaf ini, Tuhan itu tidak ada, lalu siapa yang menciptakan? Kalau yang menciptakan dari ketidakadaan, kayaknya tidak masuk akal. Oleh karena itu, dulu ada orang itu bertanya, di manakah Allah? Mana Allah? Dulu ada orang sastrawan yang sangat luar biasa, takorubnya kepada Allah luar biasa. Bagaimana sastrawan itu? Beliau siang-siang bawa obor. Kemudian ditanya sama temennya, kamu itu ngapain bawa obor di siang-siang hari? Begitu juga, kamu menanyakan Allah itu ada apa enggak ada? Seperti halnya saya bawa obor di siang hari. Allah itu sudah jelas, bikaunihi. Masa matahari yang ciptakan enggak ada, bumi enggak ada, bulan enggak ada. Kok antum masih nanya? Lah itulah. Oleh karena itu, ayo kita gunakan pikiran kita. Itu yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu orang yang apa? Iman terhadap hal-hal yang ghaib. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Yaitu orang yang mendirikan sholat. Iman toh enggak sholat. Apa bedanya antum dengan setan? Setan itu iman enggak kalau Tuhannya itu Allah? Iman. Mereka itu lebih senior daripada kita. Lebih senior daripada kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mereka iman tapi mereka tidak sholat. Bagaimana kalau kita itu? Maka wa yuqimunas shalah. Orang yang mendirikan sholat itu indikasi orang muttaqin yang kedua. Berarti apa? Orang yang takwa itu ya harus sholat. Nah sholat itu bagaimana sholat kita yang betul? Kata Rasulullah, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti halnya kalian melihat sholatku. Maknanya walaupun kita tidak bisa melihat sholatnya Rasulullah karena kita hidup jauh setelah wafatnya Rasulullah. Oleh karena itu berarti apa? Sholatlah kalian sesuai versinya Rasulullah. Dengan cara apa? Ya ngaji deh. Kayak kemarin kita kan sudah membahas bab sholat begitu ya. Lah itu tata cara sholat kita bahas apa segala macam. Sehingga apa? Sholat itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Sholatnya harus versinya Rasulullah. Oleh karena itu kalau kita ingin sholat kita versi Rasulullah, ayo belajar ngaji. Ayo belajar dan belajar. Maka sholat itu kata Imam Nawawi, as-sholatu ra'sul ibadah. Sholat itu merupakan kepala daripada ibadah-ibadah yang lain. Bahkan di sebuah dalil yang lain mengatakan bahwasanya pertama kali nanti Abdullah, hamba-hamba Allah ini di padang mahsyar dihisab, yang pertama kali dihisab adalah amalan sholatnya. Kalau sholatnya benar langsung masuk surga, nggak usah ngapa-ngapain. Tapi kalau sholatnya nggak benar, walaupun ibadahnya yang lain benar. Contoh, antum baik sama teman, antum sodakoi nyahnyo, antum ke orang tua, luar biasa. Tetapi antum tidak sholat, Masya Allah, maka anda dikarantina dulu. Kalau ada yang mau dikarantina, tidak masalah. Toh nggak lama juga, paling sehari 2 hari. Tapi seharinya di akhirat, ka'alfusana, seperti 1000 tahun. Mau nyoba? Silakan. Dicoba di atas kompor dulu tangan anda, gitu ya. Tapi oleh karena itu, ayo sholat. Indikasi yang pertama apa? Iman terhadap hal-hal yang gaib. Yang kedua apa? Yaitu mendirikan sholat. Apa ayat selanjutnya? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang senantiasa berinfak apa? Di jalan Allah. Nah, saya tanya, kalau zakat, sedekah itu dibagi 2. Zakat dengan sedekah biasa. Zakat itu sedekah wajib. Tapi ada aturan mainnya. Kalau antum harta antum nggak sampai nisabnya, nisab itu batas kepemilikan kita. Kita punya harta di bawah nisab, ya nggak wajib zakat. Contoh, nisabnya berapa? Isyrina dinar, yaitu 20 dinar. 1 dinarnya setara dengan 4,25 gram. Nah,